Kalau gitu, Miss langsung mulai aja ya. Jadi, sebelumnya perkenalkan, nama Miss adalah Cincen, selaku host pada acara webinar hari ini. Dan Miss tidak sendiri, tetapi Miss juga ditemani oleh Miss Safira dan ada Miss Caca juga sebagai pembicara. Oke, untuk rundown acara hari ini, yang pertama nanti Miss akan menjelaskan mengenai informasi mengenai Codever 6.0. Kemudian yang kedua akan ada membuat game interaktif dengan AI di PictoBlock. Ada diskusi juga bersama para mentor dan pembicara yang sudah berpengalaman. Dan yang terakhir, nanti akan ada game berhadiah. Jadi pastiin kalian ngikutin acara sampai akhir ya, kalau mau dapat hadiah nih. Oke, jadi kalian di sini udah pada download PictoBlock semua belum? Sudah. Nah, Udah. kalau misalnya masih ada yang belum, ini Miss kirim linknya di Zoom chat. Nanti kalian bisa download PictoBlock yang versi 8 ya. Oke, kalau gitu Miss langsung mulai aja acara hari ini. Oke, jadi untuk tema webinar hari ini yaitu Code, Create, Compete, Build Your Own Games with AI. Nah, jadi Codever apa sih? Nah, Codever itu adalah kompetisi internasional AI, coding, dan robotik yang diadakan oleh Tempedia bagi para student. Nah, untuk para student yang bisa join akan dibagi menjadi 3 level umur, yaitu elementary mulai dari umur 7 sampai 10 tahun, junior mulai dari umur 11 sampai 14 tahun, dan senior mulai dari umur 16 hingga 18 tahun. Nah, jadi untuk kompetisi Codever ini akan ada 2 track. Yang pertama ada track 1, dan ada beberapa tema yang available di track 1 ini. Yang pertama ada Clean Energy and Sustainable Cities, Climate Action and Responsible Consumption, Below Water and Life on Land, Good Health and Well-being, dan yang terakhir ada Industry, Innovation, dan Infrastruktur. Nah, apa aja nih yang dapat kalian buat di track 1 ini? Yang pertama ada AI dan ML project, kemudian ada hardware based project, games, 3D and XR project. Nah, ini untuk tanggal-tanggal penting di kompetisi Codever ya. Jadi untuk online selection-nya, online selection-nya yaitu di tanggal 31 Januari 2025. Jadi pastiin bagi kalian yang udah daftar Codever nih, pastiin project kalian sudah bisa disubmit dan sudah selesai di tanggal 31 Januari 2025 ya. Kemudian bagi para peserta yang sudah mendapatkan penilaian dari juri dan dipastikan ke regional round. Nah, untuk regional round-nya ini akan diadakan di tanggal 9 Februari 2025. Kemudian untuk nasional round-nya di tanggal 22 Februari 2025. Dan yang terakhir, global round-nya diadakan di bulan April 2025. Nah, untuk online selection ini merupakan tahap di mana lebih dari 500 partisipan Codever akan diberi penilaian oleh dari juri ya. Nah, untuk deadline-nya sendiri seperti yang tadi Mi sudah katakan, yaitu di tanggal 31 Januari 2025. Nah, apa sih yang harus kalian submit? Yaitu project kalian yang sudah dibuat berdasarkan komponen dan sudah sesuai dengan requirement
tema yang kalian pilih. Nah, siapa nih yang akan lanjut ke next step-nya? Yaitu 5 teams per age group per regions. Nah, untuk regional round-nya akan diadakan di tanggal 9 Februari 2025. Dan untuk lokasinya akan diadakan di 20 Kodekido Center ya, yang ada di Indonesia. Nah, yang akan lanjut ke next step-nya adalah 10 teams per age group. Jadi total ada 30 teams ya. Untuk national round-nya akan diadakan di tanggal 22 Februari 2025 di Jakarta. Nah, yang akan lanjut ke next step-nya ada 3 teams per age group plus 3 special award. Jadi total ada 12 tim yang dari Indonesia ya. Nah, untuk global round-nya akan diadakan di Qatar. Jadi bagi kalian yang udah ada tema nih yang ingin kalian ambil, kalian bisa langsung daftar aja ya. Jangan sia-siain kesempatan ini ya, karena ini Codever ini merupakan kompetisi internasional yang besar banget. Jadi sayang banget kalau misalnya kalian sampai nggak ikut ya. Nah, ini untuk scoring sistemnya. Jadi pastiin kalian sudah mengerjakan semua hal-hal yang diminta ya. Jadi jangan sampai ada yang ketinggalan dan pastiin kalian sudah mengerjakan semua hal tersebut dengan semaksimal mungkin. Nah, ini untuk event kalender kita. Jadi kalian harus ingat-ingat ya tanggal-tanggal pentingnya ya. Ini untuk hadiahnya yaitu National Prize sebesar 30 juta rupiah. Nah, untuk selanjutnya bagaimana sih cara partisipasinya? Yang pertama, kalian bisa register terlebih dahulu, kemudian learn, kemudian compete, dan yang terakhir. Nah, untuk registernya sendiri, kalian bisa mendaftar lewat kode KIDO atau lewat website Codever. Apabila kalian mendaftar melalui kode KIDO, untuk biaya pendaftarannya sendiri yaitu sekitar 350.000 dan kalian akan mendapatkan free webinar dari kode KIDO. Nah, apabila kalian mendaftar melalui website Codever, untuk biaya registrasinya sendiri sebesar $25 atau 390.000. Nah, jadi untuk di track 1 ini, kami juga ada kelas pendampingan. Nah, untuk kelas pendampingannya ini sebanyak 8 kali pertemuan, bisa onsite atau online. Nah, tadi Miss udah jelasin yang track 1 ya. Nah, jadi selain track 1, juga ada track 2. Jadi untuk track 2 ini fokusnya itu di robot ya, membuat project dengan robot seperti itu ya. Jadi nanti akan menggabungkan perangkat lunak dan perangkat keras menggunakan robot QWERTY seperti itu ya. Nah, untuk track 2 ini hanya available di 5 lokasi kode KIDO di Indonesia, khususnya di daerah Jabodetabek, yaitu di GS, PB, KG, PIK, dan Bekasi. Nah, oke. Jadi untuk acara kita yang selanjutnya setelah ini ada demo project. Jadi pastiin kalian menggunakan laptop dengan kamera dan RAM minimal 8 GB ya. Kemudian pastiin juga kalian sudah mendownload PictoBlock dengan versi 8. Dan pastiin juga internet yang kalian gunakan sudah bagus ya. Oke, untuk acara selanjutnya Miss akan serahkan kepada Miss Caca selaku pembicara kita hari ini ya. Oke, terima kasih banyak Miss Jan.
Selamat pagi Kidos, gimana nih pagi-pagi hari ini udah semangat banget ya untuk ngikutin webinar. Miss lihat juga udah pada sarapan belum nih? Udah pada sarapan belum? Kok mukanya ada yang lemes, ada yang Udah. happy. Udah. Udah kayaknya. Udah. Oke, berarti semangat ya untuk ngikutin webinar ini ya. Oke, kalau gitu perkenalkan dulu nama Miss Caca. Jadi Miss Caca akan nemenin kalian semua nih selama kurang lebih 1 jam ke depan ya untuk membahas materi inti dari webinar kali ini. Sebenarnya Miss seneng banget ya ngelihat antusiasme Kido semua ini yang luar biasa untuk mengikuti acara pagi hari ini. Semoga semuanya sudah siap ya untuk belajar-belajar hal yang baru dan juga yang seru. Nah, seperti yang udah dijelasin Miss Chen sebelumnya, Codever ini merupakan kompetisi coding AI ya. Dan robotik terbesar nih yang dirancang untuk anak-anak hingga remaja. Nah, tadi juga Miss Chen udah sempat mention kalau misal Codever ini memiliki banyak tema-tema yang menarik ya, kayak clean energy, climate action, good health well-being, dan lain sebagainya. Dan untuk kategori game yang project yang bisa kalian buat itu banyak banget. Kayak tadi, seperti dicontohin tadi ada AI machine learning, terus ada games, ada hardware, dan juga yang terakhir ada 3D XR gitu. Nah, untuk webinar kali ini, Miss akan lebih membahas ke kategori game. Gimana sih kalian bisa membuat game yang bukan cuma untuk dimainin, tapi juga ada menjadi alat edukasi atau media yang menyampaikan pesan penting kayak gitu ya, seperti tentang lingkungan, kesehatan, atau bahkan hal-hal yang keberlanjutan gitu. Nah, kalian bisa buat project ini menggunakan Pictoblocks tentunya untuk menciptakan berbagai project game ya, karena seperti yang kalian tahu, Pictoblocks itu banyak extensionnya, jadi kalian bisa nggak cuma kalian bikin game aja, tapi kalian juga bisa pakai extension kayak AI, machine learning untuk membuat game kalian ini makin interaktif ya. Jadi nggak cuma game aja, kalian juga bisa mengimplementasikan AI ke dalam game kalian kayak gitu. Kira-kira siapa di sini yang udah pernah buat game sebelumnya atau yang projectnya untuk Codever ini ngambil kategori game? Ada nggak? Oh, ada. Oke, Saya. kayak oke. Banyak ya yang buat ngambil project game ini. Oke, good kalau gitu. Sekarang Miss akan mendemokan ya contoh-contoh project game yang bisa kalian lihat nantinya gitu kan, dan semoga bisa menginspirasi kalian dalam membuat ide nantinya. Nah, di sini Miss akan demoin 2 project ya. Yang tadi ada Miss share screen sebentar. Ada cleaner fun and game based classification sama juga Squid Game nih. Kalian pasti udah nggak asing ya sama Squid Game ya. Lagi rame banget, apalagi barusan ini udah ada season 2-nya kan. Jadi di game ini kalian gak cuma bisa nonton aja nih, kayak kalau kalian misal nonton Squid Game, kalian bisa terinspirasi dari game tersebut untuk mengimplementasikannya ke dalam project yang kalian buat. Jadi nggak cuma kalian tonton aja, tapi kalian punya, wah, aku dapat ide nih dari game ini, aku mau buat project ini, nanti untuk kompetisi aku itu bisa. Jadi banyak sekali sebenarnya inspirasi-inspirasi yang datang gitu kan. Kalau kalian lagi nonton atau kalian lagi ngeliat orang gitu, atau kalau lagi diem aja pasti inspirasi-inspirasi itu tuh biasanya datang. Itu kalian bisa cepet-cepet nih untuk, wah, aku mau bikin ini, aku mau bikin ini. Tentuin dulu tema proyeknya apa, idenya apa, baru kalian bisa implementasikan ke dalam proyek kalian. Nah, yang pertama Miss akan ngedemoin yang The Cleaner, a game for waste classification dan recycling education for children. Jadi game ini itu pemain itu akan belajar cara memilah sampah dengan benar sambil mereka bermain gitu.
Jadi gamenya nggak cuma tentang game doang, cuma dia juga menyampaikan pesan edukasi ya tentang bahayanya sampah, terus kita gimana cara kita memilah sampah yang benar. Kalau misal kalian di mall-mall atau di sekitar kalian gitu kan, biasanya atau di sekolah deh, biasanya itu sampah-sampah itu terbagi menjadi 3 macam. Nah, yang pertama ada organik. Organik itu berarti sampah yang warnanya hijau kan, yang biasanya itu yang mudah terurai, kayak sisa buah, sisa sayur, sisa makanan-makanan kalian itu biasanya ditaruh di tempat sampah yang organik atau yang hijau. Terus ada juga yang kuning, yang kuning berarti yang sampah anorganik, yaitu sampah yang sulit terurai, seperti kayak plastik, botol, terus juga kaleng-kaleng yang biasanya kalian beli gitu kan. Terus yang ketiga biasanya itu ada sampah yang border atau sampah B3, sampah yang berbahaya yang mengandung zat-zat kimia yang bisa membahayakan manusia ataupun lingkungan di sekitar kalian. Seperti apa? Seperti kemasan deterjen, pembersih lantai, dan lain sebagainya. Nah, berarti game ini sangat edukatif ya, nggak cuma game doang, tapi ada pesan juga yang tersampaikan di dalam game ini. Oke, kalau yang kedua ini ada game Squid Game ya. Jadi yang red light, green light itu. Jadi di mana kalau misalnya lampu merah mereka harus diem, kalau lampu hijau mereka harus jalankan. Ini juga gamenya juga mengimplementasikan dari situ. Jadi seru juga ya kalau kalian pernah dengar tentang permainan ini gitu. Jadi game ini juga memberi pengalaman baru dengan menggabungkan teknologi AI gitu. Jadi pemain nanti harus berhenti kalau saat lampu merah dan berjalan pada saat lampu hijau dengan menggunakan AI seperti itu. Nah, Miss akan lanjut ke demo projectnya ya sebentar. Nah, ini yang untuk game trash tadi ya. Miss akan coba langsung demo. Nah, kalau misalnya game itu bagus banget kalau misalnya kalian ada 2 menu kayak gini ya. Cara bermain sama pada saat game dimainkan. Misalnya biar si waktu orang main itu orang nggak bingung apa sih tujuan dari game ini, terus juga apa sih yang harus kita lakuin di dalam game ini kayak gitu. Nah, dia kasih tahu nih how to play-nya. Nah, untuk memilah sampah mana yang sampah jenis anorganik, organik, sama yang B3. Berarti yang organik yang bisa yang biru tuh, terus yang anorganik yang kuning, sampah B3 atau berbahaya yang merah. Berarti ini sebagai pemain juga paham nih kalau misalnya tujuan dari game ini adalah memilah-milah sampah gitu kan. Jadi ada instruction seperti itu, nggak cuma langsung play game aja. Soalnya kalau misalnya play game aja, kadang kita bingung game ini tuh tujuannya apa, kita ngapain, kita harus apa, seperti itu. Di sini ada waktunya. Jadi waktunya adalah 1 menit ya. Jadi kita harus menyelesaikan. Kalau misalnya benar, kita akan mendapatkan skor gitu. Kalau misalnya salah, seperti ini, tuh, skornya akan berkurang menjadi 1. Ini bagus. Jadi kita ada tujuannya ya di game ini. Tema ini sudah main. Jadi kita kalau misalnya ini tinggal masukin ke sampah-sampah. Kalau misal nggak sempat, dia juga langsung auto minus. Jadi yang harus cepat-cepat gitu ya. Yes, berarti Miss cuma dapat 5 skor dengan high score yang pernah Miss mainin sebanyak 31 poin. Kayak gitu. Ini seru sih. Jadi banyak ada pesannya juga, gamenya juga seru ya tentang lingkungan gitu. Jadi berarti developernya sangat peduli akan lingkungan, makanya dia membuat game ini kayak gitu. Dan ini coding-codingnya termasuk lumayan simple ya. Jadi nggak harus yang
ribet, nggak harus yang susah. Kalian tuh udah bisa bikin game sebenarnya. Seperti itu. Oke, Miss lanjut ke game yang kedua. Sini. Nah, ini yang Squid Game nih. Gamenya dibuat sama Almaira. Kita lihat ya. People know about Squid Game, one of the trending topic movie in 2021 that was popular not only in their country, South Korea, but also became popular all over the world. Hello, my name is Onira, 9 years old from Indonesia. I am the participant of the biggest international online artificial intelligence and coding competition for kids, Code of War 2021. Like in 2020, in this year, I made a simple game, a game that was inspired by Red Light, Green Light game from the Squid Game movie. By leveraging artificial intelligence technology, I made an improvisation by using image model from machine learning to move the player. The player just needs to blink her eye to move forward and stay open her eyes to make it not moving. So the first time, I have to make a teachable model from Google Teachable Machine. I just use two types of class, which are on and off. On means I open my eyes, and off means I close my eyes. For each class, I made around 400 samples to be trained. When the model was trained, I just need to load this model to the Pictoblocks using machine learning extension model. And then, after the model was loaded, I just need to call the class and making control by using if then else conditional statement. And here is my code. Oke, jadi gimana gamenya seru ya? Dia mengadaptasi film dari Squid Game gitu. Nah, jadi sebentar bisa sambil demoin projectnya. Jadi Almaira tadi itu dia terinspirasi dari film Squid Game untuk membuat project Code Verdia tuh. Jadi banyak ya, banyak sekali inspirasi-inspirasi datang itu
yang nggak kita duga kadang. Jadi kalau misal kalian udah dapat inspirasinya nih, cepet kalian implementasi ke dalam project yang kalian mau buat gitu. Nah, tapi Almira ini juga dia ngebuat project ini nggak cuma game aja, tapi dia juga mengimplementasikan AI-nya ke dalam game. Kayak tadi dia pakai machine learning dan pakai teachable machine ini. Berarti kita coba, dia berarti punya 2 kelas ya tadi. Oke, kita akan coba ininya. Nah, dia pakai yang image project. Jadi dia machine learning-nya mendeteksi berdasarkan image-image yang sudah dia training seperti itu. Tadi ada 2 kelas ya, on sama off yang dia pakai gitu. Nah, berarti kalau on tandanya dia matanya kebuka, berarti dia lagi diem. Kalau off berarti mata dia ketutup, berarti dia boleh jalan gitu. Berarti on ini lampu merah, kalau off lampu hijau. Nah, cara training datanya gimana? Kalian ke table machine tadi, terus hold record sampel data. Dan ini Miss mention juga, kalau sampel data itu semakin banyak, semakin akurat juga ya. Jadi maksimal itu kalian banyak-banyakin sampel datanya aja lah, biar datanya itu juga makin akurat, seperti itu. Nah, berarti kita melek dulu ya. Oke, kalau udah Miss udah dapat 208 sampel nih. Nah, kalau yang off berarti kita agak merem nih. Oke, Miss sudah dapat juga 210 sampel. Nah, kalau udah kita tinggal train modelnya aja. Kita tunggu. Nah, kalau udah kita bisa tes sampel yang udah kita bikin gitu ya. Kalau misalnya on, berarti ini dia outputnya udah 100% on. Kalau misal agak merem-merem gitu, dia juga udah off. Kalau udah, itu kalian tinggal export aja, terus upload my model gitu ya di sini. Kalau udah, nanti bakal muncul link yang ada di sini, dan link yang ada di sini nanti kalian bisa load ke dalam project kalian gitu untuk machine learning-nya seperti itu. Nah, kalau udah tinggal di copy, terus di load ke dalam project kalian yang tadi, seperti itu. Ini Miss lebih ke ngajarin penggunaan machine learning-nya ya. Kalau misal nanti kalian pakai tema-tema yang misalkan lebih mau mengarah ke edukasi, atau lebih mengarah ke lingkungan, atau hal semacamnya, itu kan udah ada di tema-tema Codever. Jadi kalian tinggal pilih aja mau tema yang mana, seperti itu. Selagi temanya itu masih masuk ke dalam Codever itu nggak apa-apa. Yang penting Kidos jangan sampai melenceng jauh dari tema yang udah disediakan oleh Codever, seperti itu. Oke, kalau gitu Miss akan lanjut ke sharing session. Nah, untuk game kategori game ini untuk tahun lalu itu dimenangkan oleh Kak Alven nih. Jadi Kak Alven ini menang juara satu di kategori senior, dan dia membuat game gitu. Nah, gamenya apa? Kita bisa lihat ya. Miss akan share screen.
Nah, kira-kira apa sih game yang Kak Alfon Wish buat just zoomed out sampai a bit. Kak You don't Alfon need to itu reshoot. You can bisa extend your images on Adobe menang Photoshop. gitu? Just open your image. Oke. Morning, good afternoon, or good evening, depending on your time zones. I'm Alpha Ricardo Lukman from Indonesia, and as of now, I'm 16, although I'm turning 17 now at the time of this recording. I'm an 11th grader from Bukittinggi High School, and as of the past few years, I've taken up coding and robotics as a hobby. To start this off, I would like to thank Kodekido Indonesia for giving me this opportunity to compete in Code Dev Award 2023. From the 5 themes given, I picked to educate the world. More specifically, I focused on UN's fourth sustainable development goal, which is to provide quality education to the world, in which my project is going to provide that quality education to people who are hard of hearing. So, an estimate of 61% of people globally are deaf. There is 466 million people, which 12 million of which live in Indonesia, the country in which I am currently living in. And that makes up 4.6% of the population of Indonesia. Well, humans, after all, creatures, and we won't even survive if we don't help each other or support each other. And it's, after all, it's not because of all these technological innovation and creative ideas that we're living comfortably right now. Well, I personally, I like to learn new things. I like to get things to my mind. I like to understand. Learning is very fun for me. But I dislike it when you take the shorter route, the easier route, just because it's easier. Even though the longer route can do you better in the long run, it can be more convenient in the long run, though. So that is why instead of making a translator, I opt for a game that helps players to learn the American Sign Language. Because this way, after playing the game, the players won't just, translate the sign language. They will already know how to do sign language. And of course, that is more convenient. It'll do them better in the long run. It's better than just, getting your phone up and opening up the translator. So not only that, I can also learn a lot about AI from this project, as the detection of your hand poses are very crucial in this project. Let's get to the demonstration, shall we? I introduce to you Spellbound Signs. So this is Spellbound Signs, an educational game put together to help you in mastering the American Sign Language alphabet. Let's start the game, shall we? As you see here, this is the lobby of Spellbound Signs. Now pause for a while. Once you go into Spellbound Signs, if you listen carefully, you'll be greeted with wonderful, magical ambience in the background. If you hover over any buttons in the game, its size will increase as to make Spellbound Signs more attractive and interactive. Let's go to the dictionary. Here you can learn all the 26 letters in the American Sign Language alphabet, and as you can hear, you'll be accompanied with study music. But enough studying, let's play. So after clicking play, you'll be greeted with the level menu. This game features 6 levels, each focusing on a specific range of alphabets. In those 6 levels, you'll assist Willie the Wizard to whack with his magical hand poses throughout his journey. If I click on the level 1 button, a small tutorial will show up, indicating that the letters present in the level, as you can see, are A, B, C, D, and E. With A being 4 fingers down, 1 thumb up, B being hand open, thumb in the middle, C being down, C, D being yeah, so on. I've separated the 26 letters to 5 levels, as this segmented learning approach of the alphabet allows for easier digestion of the letters, improving the player's retention. Let's continue on playing. Now, as you see here, Willie the Wizard's journey starts in a weird library. It's quite dark. I don't know where he is, but it's quite magical, if I should say so myself. And now, in order to, whack these ghosts, you just have to do the correct hand signs that correspond to the letters in the bellies of these ghosts. Now, is it me, or are you feeling it too? As we get more points, this ghost will go faster to Willie the Wizard, giving him last time to whack these ghosts. Oh, it's getting so fast now, man. Oh, okay. 21, 22, oh no, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 8, 29. Oh, we're cutting it very close. Oh, that is close, man. Oh, are they so fast, man? What? Okay. Oh, chill out. Okay.
Oh, oh. Okay, we reached 40 points. That's good enough for me, okay? So, well, unfortunately, if you run out of lives, Willie will fall asleep for sure, and the game will bring you back to the level menu. Now let's go to level 2. The tutorial given to you, as you can see, will be on a different range of letters. In level 2, it will be tested on F, G, H, I, and J. In which I is like, a pinky going up, J is just I but backwards, and yeah, so on. But what if you skipped through the tutorial and you forgot how to do your hand foldings? If that were the case, you can just, pause the game to check the dictionary, in which you're also accompanied with the study music from before. So relaxing, man. And you can go back to whacking some ghosts just by clicking this arrow. And if you want to quit in the middle of a level, just press the quit button and it'll bring you back to the level screen. So let me run you down through Willie the Wizard's journey. So as we see before, he starts in a weird looking library. After that, he will travel to, watch this, a dungeon, a mysterious dark dungeon filled with ghosts. Ooh, spooky. Then after going to the dungeon, he'll then travel to the Crystal Cavern. Very magical, very magical. Ooh, look at all those magical, colorful crystals. After going to the magical Crystal Caverns, he will travel to the entrance of a cemetery, as the ghosts are growing increasingly unique with more unique letters in their bellies. Willie the Wizard is having a hard time remembering all these letters. At the end, he is in the middle of the graveyard. Then we have free play. The free play mode under level 5 is a mode that tests you on all the letters in the alphabet. As Willie the Wizard is reminiscing about his past journeys. I use Google Teachable Machine as the machine learning program, and these here are the data I took for the letters. To obtain a good accuracy and to minimize bias, I used 150 pictures for each letter, all equal and the same distance as much as possible to the laptop, with the same lighting and the same background. Oh, adapted mind math. Oke, jadi Kak Alfon tadi buat game tentang alphabet sign ya. Jadi dia terinspirasi dari American Sign gitu, tentang alfabet dari A sampai Z dengan menggunakan sign dari tangan seperti itu. Nah, itu bagus banget ya. Jadi kita nggak cuma bikin game, tapi dia juga menyampaikan pesan dari sign-sign yang penggunaan sign tersebut dan pakai tangan seperti itu. Itu bagus. Jadi kalian itu sebenarnya boleh membuat game aja, tapi lebih baik itu ada nilai plusnya kalau kalian memasukkan kayak mengambil edukasi gitu, atau misal lingkungan, tentang lingkungan juga kalian masukin ke dalam tema game tersebut, itu malah menambah poin plus seperti itu. Jadi kalau game aja nggak apa-apa, tapi lebih bagus lagi kalau misalnya kalian menambahkan tema-tema tertentu seperti di edukasi atau lebih ke lingkungan atau ke yang lain, itu lebih bagus lagi gitu. Oke, kita lanjut ke demo ya, ke workshop sekarang. Nah, sekarang kita masuk ke workshopnya nih. Kalian udah download PictoBlock semua kan ya? Nah, kalau udah, kita akan bersama-sama belajar nih bagaimana membuat game yang seru menggunakan teknologi body detection. Jadi AI-nya nanti menggunakan teknologi body detection ya. Jadi misalkan pakai tangan Miss untuk menggerakkan gamenya seperti itu. Nah, game yang akan kita buat adalah bernama Gesture Control Space Battle Game. Jadi dengan teknologi ini kalian bisa mengontrol game hanya dengan gerakan tubuh seperti itu. Nah, jadi gamenya ini nanti akan ada monsternya ya, nanti tembak pakai bullets yang dari si roketnya untuk mendapatkan skor seperti itu. Oke, kalau gitu kalian kiddos bisa buka PictoBlocksnya bersama-sama ya. Kita akan buat new project.
Nah, kalian bisa pilih yang blocks. Nah, ini bukan tampilan awal kalau misalnya Kidos membuat project baru ya di dalam PictoBlocks. Nah, Miss mau di sini nantinya ada 3 sprite. Jadi nanti ada monster, terus ada roket, dan juga ada bullets-nya, yaitu peluru yang nanti akan di-launch dari roketnya untuk menembak si monsternya itu. Oke, berarti kita siapin dulu sprite-nya. Di sini ada monster, terus ada bulatnya ini, dan juga ada si roketnya. Nah, oke, terus jangan lupa backdrops-nya juga diganti biar gamenya makin kelihatan menarik ya. Kalian bisa pakai backdrops apapun yang sesuai kalian mau. Di sini Miss akan pakai backdrop stars ini. Oke. Sprite-nya udah ada. Oke, sekarang kita bisa langsung code si monsternya dulu. Miss mau monsternya ini kan ada 3 kostum ya. Kalau misal Kidos lihat di sini, Miss mau nanti setiap dia muncul, dia itu kostumnya itu berbeda-beda. Jadi nggak cuma hijau doang. Miss mau juga pakai yang monster yang kuning dan juga pakai monster yang merah gitu. Jadi Miss mau berbagai-bagai macam warnanya gitu. Berarti caranya gimana? Kita ke events, berarti kalau misalnya dia diklik, dia akan next custom gitu kan. Berarti next customnya bisa kita cari di looks. Nah, ada blocks next custom itu ditarik. Habis itu Miss mau dia itu banyak, gak cuma satu aja. Satu tapi warnanya bergantian, itu Miss nggak mau, Miss maunya banyak. Jadi Miss mau ngeklon si monsternya ini. Berarti kita ke blocks controls, terus pilih yang blocks create clone of myself. Terus jangan lupa dimasukin ke dalam blocks forever karena Miss mau ngelooping ini nih. Dan kalau kayak gitu berarti jangan lupa dikasih blocks wait juga biar kelihatannya nggak nge-glitch gitu ya. Jadi dia masih ada waktu untuk perpindahan kostum. Nah, kalau udah berarti kita perlu blocks when I ask for gitu. Iya, Ini pakainya kalau yang mau buat project pencet yang mana? kalau Rania udah klik PictoBlocks-nya, terus udah dibuka, itu kan ada banyak pilihan ya. Rania bisa pilih yang blocks junior. Kan kayak gini ya, new, ini bisa pilih. Kayak gini ya, pilih yang blocks ini ya. Diklik, nah nanti tampilannya kayak gini. Di mananya, Kak? Di bagian Awal masuk waktu Rania ini buka PictoBlocks-nya, itu kan langsung ada pilihannya banyak tuh, ada junior blocks, ada machine learning, ada Python. Rania pilih yang sudah. Udah atau belum? Udah ya, berarti. Oke, kalau gitu Miss lanjutin workshopnya. Nah, kalau udah when I start as clone, Miss mau si monsternya ini akan show. Jadi dia show-nya waktu udah start as a clone, kayak gitu. Ini bisa sambil Kidos ikutin ya. Nah, kalau udah kita set location-nya nih. Miss mau dia itu cuma ada di rentang X. Berarti X itu kan garis yang mendatar gini ya. Kalau Y itu garis yang tegak gini. Nah, berarti kita go to location dulu. Berarti di motion sini, pilih go to. Nah, X-nya ini Miss mau di rentang dari positif sampai negatif. Berarti satu lagi. Berarti bisa kita pilih ke operation.
terus pick random. Nah, pick randomnya Miss mau dari rentang minus 200 sampai 200 aja. Nah, kayak gini. Untuk Y-nya di 180. Nah, kalau udah, Miss mau repeat until sampai dia Y positionnya itu kalau misal lebih dari minus 170, baru Miss akan kasih skor sama health-nya berapa gitu. Berarti kita ke control, terus yang repeat until, terus masukin operator yang lebih besar. Berarti pakai yang ini, yang seperti ini. Terus kita ambil minus 170 untuk Y position. Nah, kalau udah berarti kita change Y-nya, masukin ke dalam blok repeat until, terus dikasih minus 3. Nah, kalau udah Miss mau bikin variable score sama health-nya. Miss mau kalau misal bullets yang diluncurin yang dari kroket itu kena si monster, Miss mau skornya nambah 1. Berarti kita pakai conditional statement ya. If touching bullets, berarti di sensing ini. Touching sprite yang bullets ini ya. Dia ngapain? Berarti dia set skornya kan. Dia nambah skornya. Berarti kita ke variabel dulu. Kita buat variabel score sama health-nya. Health-nya ini nyawa si roketnya ya. Nah, kalau udah kita set si skornya jadi tambah 1. Terus Miss juga mau kalau misalnya dia kena ada suaranya nih. Berarti kita bisa tambahin suara. Di sound ini sampingnya kostum, terus kita pilih suara yang kalian mau apa aja bebas. Miss bisa mau yang ini. Dia kalau kena monster soundnya bakal kayak gitu. Berarti langsung Miss ambil start soundnya, terus yang sound yang udah Miss ambil, Miss pilih tadi. Nah, kalau udah Miss mau kalau misal dia udah kena monster, monsternya itu hilang. Jadi monsternya nggak tetap di situ gitu. Berarti kita bisa ke control, terus delete this clone gitu. Nah, kita sekarang udah selesai nih buat yang kondisional kalau misalnya dia kena si bulletnya itu. Sekarang Miss mau kalau misalnya monsternya kena roket, dia berarti nyawanya bakal berkurang lebih dari 1 gitu. Berarti kita pakai conditional statement juga. If kayak gini, jika kena si roket, dia bakal change health-nya minus 1 gitu. Berarti kita change health-nya jadi minus 1 gitu. Ini juga change ya, Miss. Salah. Jadi yang set itu jadi change juga. Nah, kayak gini. Terus kalau udah kena, berarti Miss juga mau monsternya itu gone, monsternya hilang gitu kan. Berarti kita juga bisa ambil delete clone-nya. Nah, kayak gini nih. Nah, Miss juga mau kalau misal health-nya sama dengan 0, Miss mau gamenya tuh stop semuanya. Jadi nggak ada suara, nggak ada pergerakan lagi, benar-benar stop. Berarti kita bisa ambil conditional statement lagi ya. If taruh di bawah sini, kalau health-nya sama dengan 0, berarti kita butuh operator ya. Health sama dengan 0, kita ke variabel, kita ambil health ini, sama dengan 0, Miss mau gamenya itu stop. Jadi kita sebelum stop jangan lupa dikasih wait dulu, biar ada jeda waktunya. Tuh ya, misal di sini Miss kasih 0,5.
Terus baru kita stop all. Nah, kayak gitu. Terus Miss mau clone-nya di delete. Nah, kayak gini. Nah, untuk monsternya udah, sekarang kita akan lanjut ke bullets-nya. Nah, bullets-nya ini kita nge-triggernya dari si rocket ship-nya ini ya. Nanti di rocket ship-nya ini bakal ada clone-nya. Jadi dia akan start-nya dari kalau udah dapat receive clone dari si rocket ship-nya ini. Berarti when I start as a clone, Miss mau dia itu ada suaranya. Jadi gamenya lebih interaktif gitu ya. Berarti sama, kita ke sound sini, habis itu pilih. Misal Miss mau kasih laser gitu ya. Ini. Oke, kalau udah bakal mau dia itu location-nya ngikutin dari si rocket ship itu ya. Jadi kemanapun roketnya berada, dia nanti bakal rilis dari roketnya itu. Berarti kita ke motion, terus go to XY, terus kita ke sensing, terus kita pilih yang off rocket ship. Ah, ini nih. Stage-nya diganti rocket ship. Terus dia X ke X position. Sama kalau Y juga ke Y position rocket ship ini. Jangan lupa diganti Y position. Berarti dia ngikutin si positionnya roket ya. Habis itu baru kita show si bullets-nya. Jadi awalnya semua bakal ini ya. Bakal hide dulu. Nah, kalau udah baru kita repeat until kalau touching edge atau monsternya dia bakal change Y-nya. Kita butuh operator juga nih di sini. Kita ambil operator yang OR. Ini touching edge kalau enggak monster. Ganti ke edge atau enggak monster. Dia bakal change Y-nya jadi 12. Ini change Y by 12. Ini ya. Oke. Kalau udah berarti Miss mau delete clone-nya gitu. Nah, oke, untuk ini selesai. Nah, untuk rocket ship-nya ini, jadi kita gerakin roketnya ya. Kita gerakin roketnya pakai tangan, berarti nanti AI-nya kita taruh di dalam roketnya ini. Miss mau change dulu size-nya ini jadi 40. Biar agak lebih kecil ya. Nah, kalau udah, kalian langsung ke blocks ini. Yang paling bawah kita mau ngambil blocks human body detection-nya. Klik. Oke, kalau udah loadingnya udah selesai, itu tadi loading, jadi ditunggu aja. Nah, Miss bakal nge-code si rocket ship-nya ini ya. Jadi berarti yang pertama, when green text click, kita mau set size-nya 40 biar dia dibakal di 40% terus size-nya, nggak ganti-ganti gitu ya. Set size 40. Nah, berarti bakal kecil gitu. Terus location-nya kita ke motion, terus ke go to, X-nya 0 karena biar dia bisa kemana-mana aja gitu ya sesuai body yang kita mau gitu. Terus Y-nya itu di min 140. Nah, ya Miss mau start sound-nya, pakai sound juga. Nah, sound-nya Miss mau game gitu ya, jadi ada video game kalau nggak salah. Nah, misal ini, Miss mau pakai ini, terus ke sound, terus diambil yang blok start sound-nya video game ini. Baru kita set si health sama skornya. Miss mau si
health-nya ini cuma ada 3. Jadi kita cuma ada 3 change kalau misal si monsternya kena si roket. Terus skornya kita set 0. Nah, kayak gitu. Nah, terus kita baru ke blocks human body ini. Terus kita turn on video stage-nya itu transparasinya di 75. Jadi nanti kalau kita start gamenya, background-nya itu agak transparan gitu. Jadi bisa ngeliat muka kita juga, terus kita bisa melihat pergerakan body detection-nya kayak gitu. Nah, setelah itu Miss mau dia itu geraknya analyze dari hand, jadi dari tangan gitu ya. Kalau kalian lihat di sini, ini ada 3 section. Jadi ada setting, itu yang general, terus ada post detection sama hand detection. Nah, Miss mau deteksinya itu dari tangan. Jadi kita bisa fokus di blocks section hand detection ini. Nah, Miss mau analyze image-nya itu dari kamera. Lalu kita set X-nya. Set X-nya ini posisinya dari A. Jadi berarti kita ke human body lagi. Terus kita tarik ini, masukin ke X-nya. X position top dari index finger kita. Kayak gitu. Terus Miss mau ini forever ya. Mau Miss loop gitu. Saya pakai blocks forever ini. Nah, setelah itu kita buat condition nih. Miss mau bullets-nya itu ngerilis waktu kita klik space button gitu ya. Berarti kita bisa buat condition di sini. If berarti dikontrol. If space button di sensing. Oh, bukan touching. Oke, space press. Baru dia create clone. Create clone si bulletnya. Nah, kita switch ke bullets-nya. Jangan lupa kita kasih weight blocks gitu ya. 0,1. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita coba project-nya. Bentar. Dia bisa apa enggak ngedeteksi dari body detection ini tadi. Kita coba lihat. Nah, jangan lupa kameranya dinyalain ya. Jadi kameranya itu pakai kamera laptop kalian kayak gitu. Nih di sini nih. Nah, kita coba start. Ini yang Miss maksud dari transparasi tadi ya. Jadi 70%. Jadi kita bisa ngeliat muka kita dari kameranya gitu. Nah, kita tinggal pakaiin tangan terus sambil Miss space di keyboard untuk ngerilis si bullets-nya. Udah dapat skornya. Lagi nih monsternya itu. Jadi gerakinnya pakai tangan gini ya. Nah, kalau misal kena, nah gamenya bakal stop semuanya. Seperti itu. Gimana Kidos? Udah coba belum gamenya? Nah, mungkin kalau Kidos nanti masih ada pertanyaan terkait workshopnya, bisa Kidos tanyain di sesi Q&A ya. Oke, kalau gitu Miss kembalikan kepada Miss Chen Chen selaku host kita pada webinar kali ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Miss Caca atas demo project dan workshopnya. Gimana nih Kidos? Tadi udah ada yang berhasil belum ngikutin workshop dari Miss Caca nih? Siapa aja nih yang udah berhasil? Aku berhasil. Baik, keren nih. Rasya udah berhasil, Kak. Gak tahu? Iya tuh belum.
Oke, untuk acara selanjutnya kita akan ada Q&A nih. Bagi kalian yang masih mempunyai pertanyaan, bisa menuliskan pertanyaan kalian di kolom chat ya, chat Zoom ya. Oke, ini ada dari Rania. Rania bilang katanya ada masalah. Masalahnya kenapa tuh Rania? Ada kendala kah di PictoBlox-nya? Oke, dari Kidos yang lain, apakah masih ada pertanyaan? Oke, bagi kiddos yang belum selesai, nanti Miss bantu kasih file yang Miss Caca udah selesai tadi ya. Jadi nanti kiddos bisa coba-coba sendiri di rumah. Kira-kira apa yang salah, terus code-nya apa juga yang error, itu bisa kalian samain sama project yang bakal Miss kasih setelah ini, oke? Oke, ini dari Al ada pertanyaan nih, kenapa nggak pakai image classifier? Mungkin dari Miss Caca, apakah bisa membantu menjelaskan? Kenapa nggak pakai image classifier? Itu tergantung ya, kalian mau yang pakai body detection atau image itu, kalau yang tadi kan emang karena temanya kita itu adalah AI yang menggunakan body detection, jadi si roketnya akan ngikutin arah dari hand kita, itu makanya kita pakai extension yang human body itu. Cuma kalau misal kalian pakai image classifier, untuk menentukan yang kayak tadi sampel-sampel, itu juga bisa seperti itu. Tergantung game yang kalian buat dan tujuan dari gamenya kalian mau ngapain kayak gitu. Jadi nanti disesuaikan aja sama project yang kalian bikin gitu. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Ibrahim nih. Kak, gimana cara downloadnya? Download gamenya atau PictoBlox-nya. Dari Ibrahim mungkin boleh diberitahu Miss Cacanya untuk download PictoBlox-nya atau gamenya? Oh, PictoBlox-nya Miss Caca, kata Ibrahim. Untuk PictoBlox-nya Ibrahim bisa download di link ini ya. Jangan lupa PictoBlox-nya di download yang versi 8. Nah, untuk code-nya tadi juga udah share untuk file PictoBlox-nya. Jadi kiddos-kiddos yang belum selesai ataupun ada error terkait code-nya bisa disesuaikan dan dilihat dari file yang udah Miss kasih tadi. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Muhammad Abid nih, Miss Caca. Cara kerja AI-nya bagaimana bisa detect item and humans? Nah, untuk AI-nya itu tadi keunggulan dari PictoBlox ya. Jadi PictoBlox itu nyediain banyak sekali extension yang udah dibuat sama mereka, jadi kita tinggal pakai gitu. Kalau misal kita mau AI-nya tentang body detection tadi, ya udah kita berarti dia langsung ngedetect dari body kita gitu. Sama kayak yang pemenang Codever sebelumnya, itu juga pakai extension yang sama. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai image classifier kayak yang si senior tadi, itu kalian bisa pakai sampel-sampelnya gitu. Cuma kalian mau kalau lebih yang pergerakan, itu enak pakai extension AI PictoBlox yang body detection seperti itu. Gimana Muhammad Abid? Jawaban dari Miss Caca apakah sudah menjawab? Ya, sudah menjawab. Oke, baik.
Oke, pertanyaan selanjutnya ada dari Ismail Kais. Kak, kenapa untuk yang bulatnya harus pakai go to XX position of rocket ship? Di post of rocket ship, kenapa nggak langsung pakai go to rocket ship nih? Kalau misal Ismail mau pakai langsung GoTo, itu coba aja nggak apa-apa. Kalau bisa, itu berarti bisa pakai code yang itu, seperti itu. Oke. Oke, Miss bantu jawab ya pertanyaan dari Harun Alter. Apabila Harun belum selesai untuk membuat proyeknya, Harun bisa melihat file yang dikirim Miss Caca di kolom chat ya, yang Space Battle ini. Bisa disesuaikan lagi ya, Harun. Oke, ini pertanyaan selanjutnya ada dari Mikaela. Miss, bisa nggak kalau machine learning itu lebih dari satu? Machine learning extension atau yang teachable itu, maksudnya dari lebih dari satu itu kayak gimana? Extensionnya atau pihak ketiga? Jadi itu kayak teachable mesinnya, Miss. Mm-mm. Jadi Maksudnya kan aku pertama bikin post identifier, sudah habis itu sekarang bikin yang hand classifier itu bisa ya berarti dalam bisa, satu project. bisa, Oh bisa. ya. Oke, Miss. Thank you. Sama-sama, Mika. Oke, apakah ada pertanyaan lagi dari Kidos? Kak, saya mau tanya, yang di project pertama yang pakai recognition yang face yang based on Squid Game itu, apakah dia hanya bisa mendetek? Itu kan dia machine learning-nya based on muka adiknya kan? Nah, itu apakah dapat digunakan orang lain atau semua orang yang mau main harus ngedetect mukanya dulu? Iya, harus ngedetect mukanya dulu karena sampelnya itu kan punyanya si Almaira. Jadi kalau misalnya kita mau memainkan gamenya, otomatis kita harus buat machine learning-nya dengan muka kita karena itu kan jatuhnya image classifier ya. Jadi tergantung sampel dari machine learning yang udah kita buat kayak gitu. Ah, baik. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Apakah ada pertanyaan lagi, Kidos? Ya ada ya. Kalau gitu, kita akan lanjut ke acara yang paling kita tunggu-tunggu nih, yaitu game berhadiah. Oke, langsung saja, Miss akan serahkan untuk game berhadiah ini kepada Miss Safira untuk menjelaskan mengenai rules-nya ya. Oke, Miss Safira, Miss persilakan ya. Oke, thank you Miss Cecen. Hai semuanya Kidos. Perkenalkan, nama Miss adalah Miss Safira, Miss dari Kurikulum BSD. Kali ini Miss akan memberikan sedikit games untuk Kidos mendapatkan hadiah door prize. Hadiahnya yaitu ini ada di sini ada Kidos yang belum daftar lomba Codever, mungkin bisa di chat Zoom atau di raise hand. Di sini ada yang belum daftar lomba Codever. Oh, kayaknya udah semua nih ya. Belum, Kak. Oke, belum daftar. Nah, jadi gamesnya ini hadiahnya yaitu untuk peserta yang belum daftar lomba Codever, jika memenangkan games ini akan mendapatkan voucher 50% registrasi fee. Jadi yang sebelumnya itu fee-nya adalah 350.000 untuk daftar, akan mendapatkan 175.000 gitu. Rules-nya gimana? Oke, pertama, participant solve the puzzle. Jadi, kiddos solve the puzzle. Nah, Miss akan kirimkan link puzzle di Zoom chat. Jadi, kiddos nanti buka linknya, kemudian kiddos solve puzzle-nya.
Jika Kiddos sudah selesai, Kiddos bisa share screen. 5 share screen tercepat yang sudah selesai solve the puzzle akan mendapatkan hadiah. Boleh kalau misalkan mau ikut kuis lagi, tapi nanti hadiahnya bisa dipakai sama yang lain ya, Russell. Oke, kalau gitu udah paham semua nih. Kalau udah paham, Miss akan kirimkan link puzzle-nya. Gimana? Sudah ready? Oke, ya Rashid sudah ready ya. Kalau gitu, Miss akan kirimkan link Zoom-nya. Miss Cincin bisa bantu countdown 1, 2, 3 atau 3, 2, 1? Oke. 1, 2, 3. Oke, mulai ya. Oke, silakan Kiddos buka linknya, kemudian Kiddos kerjakan puzzle-nya, dan jika sudah selesai silakan share screen. Miss Cincin boleh tolong stop share screen-nya biar nanti kalau ada yang share screen bisa langsung kelihatan. Oke, Miss. Oke. Ding ding ding. Susah gak? Kayaknya nggak terlalu susah ya. Bisa nih untuk dikerjakan. Yang sudah? Oh, belum. Ding, 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 ding. Wah, Sydney sudah selesai, wah. Congrats untuk Sydney. Oke, masih ada 4 kesempatan lain nih. Sydney jangan dulu di stop share ya. Tunggu dulu. Florentina, oke. Florentina, congrats. Oh, Florentina coba lihat share screen-nya. Iya, yang ini punya aku. Mana? Oke, pertama tadi Valentina, kemudian Jeremy, kemudian Adam dan Russell. Oke, ini ya Florentina. Oke, Jeremy sudah selesai. Adam ke Pak Adam. Oke, Russell. Oke, kiddos. Congratulations untuk 5 kiddos. Tadi ada Sydney, kemudian Florentina, kemudian Jeremy, dan ada Russell. Oke, kiddos boleh stop share-nya. Yang belum selesai solve puzzle boleh solve dulu. Silakan di stop share. Oke. Oke, kalau gitu Muhammad Aferus boleh di stop share. Winston boleh di stop sharing karena sudah ada 5 pemenang nih. Selamat ya untuk 5 pemenang tercepat yang sudah solve puzzle-nya. Jadi jika sudah, Miss Junjun nanti akan infokan bagaimana cara untuk nge-redeem vouchernya. Oke, silakan Miss Junjun. Thank you, kiddos. Miss izin share screen lagi ya. Nah, bagi para pemenang yang sudah tadi memenangkan game, bisa langsung kontak kepada Miss Irba, kontak di bawah ini untuk mendapatkan hadiahnya ya. Dan bagi para kiddos lain yang masih mempunyai pertanyaan mengenai Codever, bisa juga langsung ditanyakan kepada Miss Irba dengan kontak di bawah ini ya. Oke, sekian dari Miss. Terima kasih. Oke, bagi para kiddos, acara kita ini udah selesai. Oh, oke, Rasan. Sebentar ya, Miss bantu kirimkan.
Ini sudah boleh live. Sebentar ya. Nah, oke, itu sudah dibantu Miss Caca untuk filenya ya, Rasan. Oke, terima kasih kepada para kiddos yang sudah join di webinar kali ini. Semoga dari workshop hari ini kalian sudah mendapatkan gambaran untuk project Codever kalian nanti ya. Bagi para kiddos yang belum daftar Codever, bisa segera daftar ya. Jangan sia-siain kesempatan ini karena Codever ini merupakan kompetisi besar ya. Oke, terima kasih banyak semuanya karena sudah hadir. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Bye-bye.